Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi selesai salat subuh di Masjid Saiful Islam ya. Jadi sekarang dimulai kuliah subuh. Jadi di depan itu ada Bupati Kuburaya. Yang kami hormati dan yang kami beliaukan Ustadz Hasbullah Sarjana Hukum hadir bersama beliau. Ini seperti inilah suasananya ya. Kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Dahlan. Lama kita tak bertemu Pak Kiai. Ini alhamdulillah ada beberapa belasan tahun kali baru ketemu lagi. Hadir juga bersama kita Bapak Bupati Kuburaya, Bapak Buddha Mahendrawan, yang juga sama-sama dan lama Pak Bupati kita juga ada ketemu setelah kami pindah di Kanwil. Sama-sama sibuk, jadinya jarang ketemu dengan beliau. Yang kami hormati, hadir juga jadi cukup ramai ya yang keluar Ustaz kita di Musmulyadi dan tetap di masjid untuk mendengarkan kuliah subuh. Dalam hal ini diwakili oleh beliau sekretaris masjid Pak Bupati. Jadi Saiful Islam itu dia ada live langsung kuliah subuhnya. Bisa kita cek langsung di channel YouTube-nya ya. Umroh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Bahkan di sana itu ada slide proyektor kan, keren banget tuh di sana. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini. Jadi kalau di live-nya itu di channel YouTube-nya seperti di sana kembali ya. dapat hadir di rumahnya Allah yang penuh berkah ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan kuliah subuh Ramadan yang saat sekarang ini sudah ke 21 ya. Wah, rupanya sudah mau dekat Lebaran. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita sepantasnya bersyukur nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Perlu kami sampaikan kepada Pak Kiai dan Pak Bupati bahwa alhamdulillah Masjid Saiful Islam mulai tadi malam sudah kita iktikaf yang ibaratnya masal. Sekitar tadi malam sudah ada 70-an orang dan besok juga masih ada, dan setelah itu nanti kita juga tadi subuh itu udah mulai ya iktikaf jam 2. Sekitar kurang lebih 2-3 nanti mungkin kita coba hadir ya, kita lihat seperti apa keseruan iktikaf di Masjid Saiful Islam. Nah, mungkin nanti juga masjid-masjid yang lainnya ya, nanti kita coba insya Allah di masjid kita seperti malam tadi. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena waktu juga kita dibatasi dengan israf dan lain sebagainya nanti, maka mari kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasbullah Sarjana Hukum. Ini kembaran saya tapi tidak sama, kembar tapi tidak sama. Nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang saya, mana yang kembaran saya. Dan nanti mungkin sepatah dua patah kata nanti di akhir ceramah Ustadz kita ya, karena kita kehadiran tamu nanti untuk bisa memberikan mungkin arahan dan sebagainya dari Pak Bupati ya, ataupun ya apalah nanti ya. Mudah-mudahan itu akan bermanfaat bagi kita bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, mohon untuk jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Silakan Ustaz. Jadi tausiahnya udah dimulai guys. Jadi bisa didengar secara langsung di channel YouTube-nya Saiful Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin murib. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru lailatin min ramadana bakkatas samawati wal ardi wal malaikatu musabbah li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ayyu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhahabar Ramadan. Lianna ad-da'wat fihi mustajabah was-sadaqah maqbulah. Al-hadis atau kama qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus para takmir Masjid Saiful Islam dan seluruh jamaah Masjid Saiful Islam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang senantiasa didambakan oleh malaikat-malaikat Allah, yang hingga pada hari ini senantiasa beriktikaf, mujahadah, taqarrub ilallah dalam menggapai, dalam mencapai tujuan yang utama, yaitu menjadi ahlul jannah dengan cara mendapatkan fadilah fi syahrul Ramadan. Mudah-mudahan seluruh jamaah majelis, seluruh jamaah Masjid Saiful Islam ini senantiasa dan akan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah, amin. Menjadi penghuni-penghuni surga Firdaus, amin. Menjadi penghuni-penghuni Jannatul Ma'wa, amin. Apalagi di detik-detik kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah yang sebenarnya, dan dari hati yang paling dalam kita pun tidak rela ketika Ramadan ini harus pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kepada Bapak
Bupati Kabupaten Kuburaya, tamu kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, mengikuti jamaah sholat subuh, mengikuti kuliah subuh, dan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senantiasa bisa menjalankan amanah di pemerintahan Kabupaten Kuburaya. Amin. Senantiasa menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah di Kabupaten Kuburaya yang mempunyai slogan Kuburaya apa tuh? Menanjak. Rupanya tidak tahu semua, Pak. Saya khawatir nanti ini diajak Kalimantan Barat menanjak ini. Wah, amin. 3 saja, Pak. Udah. Ada Pak Yai Mus Mulyadi. Amin Allahumma amin. Menajak bukan hanya Kuburaya, tapi harapannya menajak amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berharap dan hanya beliau yang bisa memberi syafaat fi yaumil akhirah nanti, karena kita para umatnya Nabiullah Muhammad yang mencintai amaliyah ajaran-ajaran beliau, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat fi yaumil akhirah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita hanya sebentar. Kuliah subuh ini maksimal 15 sampai dengan 20 menit. Terlebih dahulu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersolawat, dengan cara memanggil Nur Muhammad, supaya kita mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sama para umatnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wahai Tuhanku, dengan kedudukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ampunilah, berikan ampunan bagi kami atas dosa yang telah silam, atas dosa yang telah sudah dilakukan pada waktu lampau. Jadi mari kita di akhir 10
akhir di detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini, yang hari ini sudah tak salah 21 hari ataupun 21 Ramadan, kita gapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa memohon ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya gampang. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Insyaallah di saat-saat kita iktikaf, di saat-saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat-malaikatnya di bumi ini, menurunkan malaikat Jibril beserta beribu-ribu malaikat, tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di situ kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ampunan, untuk menggapai doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini jatah ataupun tema yang diberikan oleh pengurus taklim Masjid Saiful Islam adalah terkait bagaimana mengobati hati ataupun penyakit hati. Di sini saya membaca sebuah kitab Al-Adhkar. Obat hati, kalau sering kita menyanyi ataupun mendengarkan lagu dendang oleh Opik Pet, itu ada 5, betul? Di antaranya kalau tidak salah, obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran sama maknanya. Pertama, membaca Al-Quran dan angan-angan maknanya. Jadi hiasi hati kita dengan cara tilawatul Quran. Al-Adhkar halaman 95, bab tentang tilawatul Quran. Inna tilawatul Quran hiya afdalul adhkar wal matlubul qiraati bittadabbur. Jadi zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran beserta angan-angannya. Berarti lagu kemarin apa? Lagu yang didengarkan oleh Opik itu betul. Baca Quran, angan-angan maknanya. Jadi membaca Al-Quran beserta kita mengingat-ingat, memahami artinya. Contoh tadi surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di situ kita angan-angan, oh ternyata di saat nuzul, di saat Lailatul Qadar itu malaikat Allah dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke dunia ini untuk mencatat, untuk mencari, untuk merangkum umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang memohon ampunan, yang sedang memohon hajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir yang lebih utama itu adalah dengan cara membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama Pak Kiai Dahlan juga, Pak Bupati, itu beliau membina Jamiatul Qura wal Hufaz. Nah, alhamdulillah hari ini juga Pak Sekretaris Wilayah Jamiatul Qura wal Hufaz Provinsi Kalimantan Barat, Pak Haji Mus Mulyadi, Pak Ustadz Mus Mulyadi juga hadir. Cuma tadi Pak Ustadz Syafi Al-Hafidh katanya mau hadir, gak jadi hadir, tidak tahu kemana. Artinya di sini kita senantiasa menghafalkan tilawatil Quran. Itu kalau kita tidak hafal Al-Quran, dibaca. Ini Masya Allah Pak, bulan Ramadan merupakan 2 keistimewaan yang tercantum di dalam bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah di bulan Ramadan ini hadirnya, turunnya yang namanya Lailatul Qadar. Yang pertama itu, catat bahwasanya zikir yang lebih utama adalah membaca Al-Quran. Waktunya bagaimana? Diterangkan
membaca Al-Quran. Ilam anna afdalul qiraati ma kana fis sholat wa madhabu Syafi'i wa akhirina rahimahumullah. Jadi waktu yang paling utama membaca Al-Quran itu tatkala kita dalam keadaan sholat. Sholat sama sholat subuh tadi, Allahu Akbar, baca Fatihah, habis itu Fatihah, terus semuanya baca surat apa tadi Pak Kiai? Pak Kiai, surat apa tadi? Yang dibaca surat apa tadi? Yang dibaca surat apa tadi? Yang dibaca tadi surat apa? Halo Munafikun. Ya, jadi itu yang dibaca oleh Pak Yedahan tadi itu sesuatu yang lebih utama. Jadi semuanya kita nggak hafal Quran, ya sebisanya saja. Semuanya habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Soal baca surah Yasin atau surah Al-Baqarah. Jadi mabuknya hilang semua itu Pak Ustaz ini. Kalau surah Al-Baqarah dibaca surah subuh itu Pak Ustaz. Jadi waktu yang lebih utama ataupun waktu yang fadilahnya banyak itu di saat kita membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. An-tatwil qiyami fi sholati bil qiraati afdalu min tatwil sujud wa khairi. Dan memanjangkan bacaan ataupun bacaan Al-Quran itu kita baca sepanjang mungkin dalam waktu sholat. Nah, ini yang dilaksanakan para wali-wali dulu, para ulama-ulama dulu ini senantiasa memanjangkan bacaan Quran di waktu beliau-beliau membaca Al-Quran. Jadi waktu yang utama kita membaca Al-Quran itu pada posisi kita melaksanakan ibadah sholat. Lalu bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di luar dalam keadaan sholat? Wa amal qiraati fi khairi sholati fa afdalihal qiraatil lail. Ketika kita bukan pada posisi dalam keadaan sholat, waktu yang lebih utama membaca Al-Quran itu adalah di waktu malam. Loh, waktu malamnya kapan? Wa nisfil akhiri minhu afdalu min awal. Jadi membaca Al-Quran di waktu malam itu pada seperempat waktu malam. Jadi kira-kira ini berkaitan ataupun bersamaan dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Coba dibaca itu waktu kita di sepertiga malam, kita membaca dengan hati, diangan-angan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu, langsung seterusnya. Itu dibaca sepertiga malam dengan hati diangan-angan maknanya. Itu Masya Allah, menangis mata kita. Dicoba besok waktu iktikaf. Jadi membaca pada waktu malam, pada setengah ataupun sepertiga malam. Wal qiraati bainal maghribi wal isya'i mahbubah, atau di antara waktu maghrib dengan antara waktu isya. Itu baca Quran kalau malam. Lalu bagaimana ketika waktu siang, waktu yang afdal kita membaca Al-Quran? Wa amma qiraatin nahari fa afdaliha ma ba'da sholati subhi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran pada waktu siang itu lebih utama pada waktu kita sholat ba'da sholat subuh. Jadi habis kayak gini kita dengarkan kultum ataupun tausiah dan tiroh, habis itu kita sepatkan baca Quran seayat 2 ayat. Itu waktunya kalau siang adalah ba'da subuh. Akan tetapi wala qiraati fil qiraati
waqtin minal awqat. Akan tetapi di sini diberi garis bawahi, di kesimpulannya adalah waktu-waktu kapanpun membaca Al-Quran juga tidak dimakruhkan alias diperbolehkan. Itu beberapa keutamaan kita membaca Al-Quran. Nah, setelah kita sudah bisa sudah mengatur waktu setiap waktu, baik itu sepertiga malam, antara maghrib ataupun isya, ataupun waktu-waktu tertentu, maka di sini peringatan bagi orang-orang yang tidak ataupun belum bisa membaca Al-Quran, itu dianjurkan untuk wa yustahabbu huduru majlisil khatmi liman yaqra wa liman la yuslu qira'ah. Jadi yang tidak tahu ataupun belum bisa membaca Al-Quran itu suruh menghadiri majelis khatmil Quran. Kenapa harus menghadiri majelis Quran? Karena di situ wa du'a yustahabu 'inda khatmil Quran wa fi ba'di riwayatihi sahih wa annahu kana yuqalli inna rahmata tajru 'inda khatmil Quran. Tatkala kita nggak bisa membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, maka kita disuruh menghadiri majelis khatmil Quran, karena pada khatmil ataupun majelis Quran itu sendiri itu dikabulkan sebuah doa dan diturunkan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga ataupun yang terakhir, pas 15 menit setelah kita membaca Al-Quran pada waktu malam, sepertiga malam, atau pada waktu pada subuh, sampai kita yang belum bisa membaca Al-Quran suruh menghadiri majelis khatmil Quran, maka perintah kita setelah membaca Al-Quran di sini adalah waruwina fi musnadid Darimi an Hamidil A'rad rahimahullahu ta'ala qala man qara'a al-Qur'an summa da'a aman ala du'aihi arba'atu alafun malak. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berdoa, maka doanya itu diaminkan oleh arba'atu alafun. Siapa? 40.000 malaikat yang mengaminkan doa kita. Contoh, wadduha wallaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhirah sampai rabbika fahadis sadaqallahul azim. Kita suruh berdoa sadaqallahul azim, ditutup. Begitu tutup Qur'annya jebret, habis baca Qur'an Wa'il maghdubi 'alaihim waladdallin amin sadaqallahul azim, ditutup, kita berdoa. Doanya apa? Terserah. Karena di sini dicatat du'aihi arba'atu alafun malak, diaminkan oleh 40.000 malaikat. Wah, enak kita nih. Kita baca surat An-Nas, kita baca surat Ad-Duha, kita baca surat Al-Baqarah, kita baca surat An-Nisa, Al-Imran dan sebagainya. Setelah itu kita tutup dengan sadaqallahul azim summa doa. Kemudian kita membaca doa, maka di situ diaminkan oleh 40.000 malaikat. Lah kalau 40.000 malaikat yang mengaminkan, insya Allah doa kita mustajabah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita membaca Al-Quran, suruh apa lagi? Oh, yang bagi ayyuliha fid doa, doanya suruh yang bagus. Tidak boleh mendoakan ataupun berdoa yang jelek, yang bagus-bagus doanya. Kemudian wa ayyakuna mu'ammid dzalika kulli fi umuril akhirah wa umuril muslimin. Jadi doanya itu yang berkaitan dengan akhirat. Doanya yang berkaitan dengan akhirat, doanya juga mendoakan para kaum muslimin. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah hidup kami yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khotimah. Jadikan hidup kami ini husnul khotimah, matiku dalam keadaan husnul khotimah, keluargaku dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Urusan akhirat, ya Allah, kaum muslimin wal muslimat di seluruh jagat raya ini lindungilah
saudara-saudara kita yang di Palestina apa segala macam, pertahankanlah keimanan mereka, ketakwaan mereka, jangan sampai terdolimi yang berterus-terusan oleh Israel dan lain sebagainya. Itu doa kita mementingkan urusan-urusan akhirat dan mendoakan kaum muslimin. Kemudian wasilahi sultanihim wasairi ulani umurihim, dan serta setelah kita membaca Al-Quran kita disuruh mendoakan sultanihim. Siapa? Pemimpin-pemimpin kita. Disuruh mendoakan pemimpin-pemimpin kita dari mulai urusan yang diurus sampai dengan urusan yang gak sempat diurus. Wah, ini ngeri. Jadi kita habis membaca Quran, kita tutup sadaqallahul adzim, lalu kita mendoakan kepada pemimpin-pemimpin kita. Doakan, ya Allah ya Rabbi, hari ini Pak Muda Mahendra hadir di Saiful Islam, mudah-mudahan beliau tetap muda selamanya, amin. Pak Muda ini meskipun nanti umur 97 tahun Pak, beliau ini tetap akan muda, gak akan tua-tua ya. Rambut beliau sudah kayak kopiah haji, meskipun udah tua tapi tetap muda. Kalau ngomong istri berarti istri muda. Didoakan shadaqallahul adzim. Nah, habis itu kita berdoa, habis itu kita mendoakan kepada pemimpin-pemimpin kita sampai dengan urusan yang diurus oleh pemimpin kita. Wah, urusan yang diurus oleh pemimpin, oleh pemerintah ini rumit, banyak masalah. Kalau Pak Ustaz Musmulyadi mungkin bagiannya di KB pendidikan, penerangan punya paling cuma nerangin aja. Terus Pak Ustaz Nur Syahid mungkin di bagian KUB, KUA dan sebagainya. Nah, kalau udah ini pemimpin mencakup, jadi di sementara Pak Muda Mahendra ngurusin Kuburaya. Nah, nanti sempat kemudian tahun depan ngurusin Kalimantan Barat, kan Allah alam bisawab ini. Gitu loh Pak. Jadi ini kita doakan, jangan dicaci terus, jangan dimaki terus. Kenapa? Karena pemimpin ini Masya Allah, otak pikirannya cuma satu, yang dipikirkan sekian banyak. Jadi wasilahi sultanihim wasairi ulati umurihim, mendoakan pemimpin serta urusan-urusan yang diurus oleh pemimpin tersebut. Untuk apa? Untuk wafi taufiqihim litta'ah, supaya pemimpin kalau kita doakan itu mendapatkan petunjuk dan untuk bertakwa kepada, mendapatkan petunjuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ismatihim minal mukhalifat, supaya pemimpin yang kita doakan ini tidak terhindar dari perselisihan, tidak kelahi, akur, sukses memimpin sebuah balad, sebuah qaryah, sebuah negara, sebuah wilayah itu terhindar dari hal-hal yang kaitannya dengan balad dan fitnah. Kemudian wa ta'awanuhu 'alal birri wat taqwa, supaya kalau kita doakan maka pemimpin-pemimpin kita ini bisa berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan yang intinya bisa mengacu kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini adalah inti daripada obat hati kita, tidak ada yang lain lagi kecuali tilawatil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adkar saya baca dari halaman 95 sampai 98 yang inti-inti saja. Jadi intinya mari kita gerakkan bacaan Quran kita, apalagi di detik-detik sebelum terakhir di bulan Ramadan ini, kita sambut Lailatul Qadar dengan bitilawatil Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabiullah Muhammad SAW yang beruntung di setiap bulan Ramadan, baik bulan Ramadan tahun ini maupun bulan Ramadan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan.
alhamdulillah pagi hari ini kami sudah keliling ke masjid-masjid sekota Pontianak. Pak Muda di bulan ini ataupun di Ramadan ini silaturahimnya udah lintas batas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah dan mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menanjak. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beri doa, tausiahnya udah selesai ya. Bisa menyampaikan ya sepatah dua patah kata. Namun sebelum juga disampaikan oleh beliau, mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, di belakang sudah ada kotak-kotak nasi yang itu silakan Bapak dan Ibu nanti ambil untuk diisi di tanggal 23 Ramadan dan 23 dan 24 Ramadan. Yang selanjutnya juga kita mengingatkan kepada Bapak dan Ibu ya, yang masih mau sama-sama berpartisipasi untuk pembangunan toilet kita, panitia masih juga siap untuk menerimanya dan nanti untuk membangunkannya toilet yang ada di sebelah kita yang tidak layak pakai. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jalan-jalan ke Nusa Indah, jangan lupa beli pulangnya sepatu. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah puasa ke-21, maka tunggu yang satu ini. Silakan Pak Bupati. Saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku semuanya, sahabatku semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, dan mungkin ada adik di sini, terutama Pak Kiai Muhammad Dahlan dan juga Pak Kiai Nur Said. Pak Kiai dulunya masih Ustadz, akhirnya sekarang udah Pak Kiai, dan Pak Ustadz Sekolah, Pak Ustadz Suryadi, dan juga semua sesepuh-sesepuh di sini. Saya kira walaupun tidak satu-satu, kalau lewat masjid ini, Syekhul Islam udah ratusan kali lah pasti, karena melintas-lintas saya ini. Pokoknya ruang saya ini lintas kota terus, yang ke arah barat, yang ke arah timur, yang ke arah selatan, utara juga melintas semuanya. Jadi yang pertama tentu rasa syukur saya bisa hadir dan mampir serta mendapatkan kita sama majelis ilmu di subuh Ramadan ke-21 yang semuanya insya Allah tersenyum dan bahagia, karena kita bahagia menandakan kita sudah mendapatkan setidaknya suasana dan sekaligus keyakinan bahwa dengan kita bersama-sama lebih memperkuat ibadah kita ketika yang dimulai, dan insya Allah dengan keyakinan bahwa semua langkah yang kita lakukan kita sudah berikhtiar, dan mudah-mudahan tentu juga diberi ketenangan dan kebahagiaan. Saya di sini bukan selaku bupati pastinya, karena bukan wilayah kerja, tapi insya Allah karena saya mengenal wilayah kota juga, tentu saya juga sudah tidak asing dengan kota Pontianak yang memang juga menjadi kota kelahiran maupun besarnya saya juga, dan alhamdulillah karena itulah saat ini saya di sana sini menyempatkan, dan alhamdulillah diberi kesempatan mudah-mudahan oleh Allah SWT untuk bersilaturahim dan sekaligus
berikhtiar. Semoga kita semua terpanggil untuk selalu bisa melakukan ikhtiar, upaya, dan insya Allah semoga diberikan niatan baik dan juga prasangka baik terhadap ikhtiar yang berupaya untuk meluaskan tanggung jawab yang saat ini amanah yang saya emban adalah di Kuburaya, dan insya Allah mudah-mudahan ikhtiar untuk meluaskan tanggung jawab ini diterima dan diprasangkakan dengan baik. Amin. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia karena tentu juga kalau lama tidak ketemu sahabat-sahabat dan teman-teman juga saudara-saudara, ya tentu juga sekaligus ini silaturahim yang tersambung. Mudah-mudahan pastinya kita selalu yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Semoga saja semua ketentuan dan apalagi Lailatul Qadar ini tentu juga menyangkut bagaimana ketetapan dan ketentuan yang sudah diberikan tanda-tandanya. Saya ingin cerita sedikit Ibu Bapak. Kemarin pada 17 Ramadan itu ditemukan bayi di kampung Jawa Tengah yang dibuang oleh ibunya, dan kemudian ditemukan di tepi jalan. Itu persis 17 Ramadan. Dan saat ini bayinya ada di Mikaina, berarti menjadi anak negara, anak pemerintah Kuburaya. Dan alhamdulillah Pak Kiai Safi dan Pak Ustaz Asbullah memberikan nama Laila Nur Azizah, cahaya malam yang membahagiakan. Ini yang kebahagiaan. Mudah-mudahan Ibu, anak bayi ini luar biasa, karena saya yakin ini juga petunjuk Allah memberikan hikmah kepada semua. Bayangkan di malam 17 Ramadan ya, sesuatu anak manusia ya, di mana ini semua adalah dalam kesucian, dan semoga ini memberikan suatu hikmah besar bagi semua umat nanti kita, bahwa kita jangan sampai ada pembiaran terhadap generasi kita dan anak-anak kita. Luar biasanya saat ini si bayi sudah bisa sehat dan juga dalam kondisi ditemukan saat itu dia mencari-cari, mulutnya bergerak-gerak, lidahnya untuk mencari ingin menyusui, ya, alhamdulillah sudah bisa minum susu susu kaleng, dan insya Allah mohon doanya semoga anak-anak ini menjadi anak negara dari sekarang, dan semoga saja orang tuanya, ibunya, dan semuanya lah yang mungkin terlibat ini tidak bisa nahan. Soalnya Pak, tiap malam ada perasaan sedih, karena walaupun bukan salah kita, walaupun kita tidak langsung, tapi kalau seperti ini kita pun sebagai pemimpin merasa berdosa. Kenapa ini bisa terjadi walaupun bukan? Nah disinilah yang membentuk dan mudah-mudahan membuat kita semua menyentak kesadaran kita semua bahwa banyak hal-hal yang perlu kita kawal ya, untuk jangan sampai terjadi yang seperti ini. Sudah 2 kali terjadi, 2 bulan yang lalu juga terjadi di Semeru Dalam, dan itu juga kita kasih nama juga kemarin Siti apa kemarin namanya yang di Semeru Dalam. Nah ini juga masih kita tahan walaupun ibunya sudah mengakui, tapi kita tidak mau serahkan. Saya tidak mau serahkan karena ibunya kemarin telah menyanyiakan, sehingga yang mau adopsi ini banyak sekali Pak. Ada 160 lebih yang sudah mendaftar. Saya bilang sama semuanya, jangankan Bapak Ibu, saya pun mau adopsinya. Tapi ini soalnya bukan itu, tapi ini soalnya adalah tanggung jawab bagaimana yang memastikan bahwa yang akan membina dan menjadi orang tuanya akan betul-betul menjaga. Dan disinilah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian
Alhamdulillah, ini saya cerita saja karena saya sedih saja, dan tapi sekaligus bahagia karena anak ini dikuatkan betul-betul sehingga dalam keadaan sehat. Nah, insyaallah. Saya mohon maaf agak menyimpang ke sana sedikit, tapi ini cerita yang sungguh menyentuh. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tamir Masjid Saiful Islam dan juga semua jemaah, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita nanti ke depan bisa banyak ketemu dan diskusi, dan juga satu sama lain saling menguatkan dan membahagiakan. Salam kepada keluarga. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muda Mahendrawan. Jadi begitulah ya kuliah subuh dan tausiahnya dengan dihadiri oleh Bupati dari Kuburaya ya. Jadi begitu aja guys, kuliah subuhnya tausiah. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, dua, satu. Sabar aja.